Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Salam STMJ, Tuhan memberkati. Bacaan hari ini diambil dari Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40, yaitu pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Dalam bacaan ini, saya terkesan dengan ayat yang ke-38 yang berbunyi, "Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Ayat ini adalah jawaban dari pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Padahal orang Saduki itu tidak mengakui adanya kebangkitan. Dan ayat ini pula menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada diri kita, kebimbangan-kebimbangan kita. Setelah mati, kira-kira apa yang terjadi? Apakah setelah mati semuanya akan selesai? Atau roh kita akan melayang-layang di udara, di tempat yang hampa udara, beku? Atau mungkin roh kita akan kembali kepada Bapa? Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan kekal, kebangkitan badan, kerajaan Allah itu ada. Sebab Allah yang kita imani adalah Allah yang hidup. Seperti apa bentuknya kerajaan Allah itu? Seperti apa kehidupan kekal itu? Semuanya digambarkan sesuai dengan iman kita masing-masing. Cara pandangnya sesuai bagaimana kita menghidupi iman kita. Persisnya seperti apa? Tidak seorang pun yang tahu, karena ini adalah misteri ilahi. Kebangkitan badan kerajaan Allah dan kehidupan kekal ditandai dengan pertobatan-pertobatan orang beriman. Bahkan Allah sendiri mengirimkan putranya yang tunggal turun ke bumi untuk menyelamatkan umatnya, untuk menebus dosa-dosa manusia. Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian menandai bahwa kelak ketika kita mati, kita pun akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus di akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau sharing tentang kehidupan saya. Pada tahun 2010, saya pernah mengalami kegagalan di dalam berusaha. Saya ditipu oleh orang yang pernah saya tolong, yang sudah saya anggap menjadi keluarga. Jumlahnya ratusan juta. Padahal semua itu pinjam dari bank. Saya merasa kecewa, saya ketakutan, saya panik, saya tidak tahu harus kemana. Bahkan saya protes kepada Tuhan, saya berontak. Kenapa ini terjadi pada diri saya? Kenapa uluran tangan saya kepada orang lain dibalas dengan kehancuran, pengkhianatan, dengan air mata? Hingga pada suatu ketika, saya waktu itu sempat ngobrol dengan ibu saya. Mungkin ibu saya melihat kondisi saya. Ibu saya itu memberi nasihat kepada saya begini. Ibu saya orang Jawa. "Le, urip kuwi mung sauntara, urip kuwi mung sedelo. Lah pangarep-arepe wong urip kuwi ya nderek Gusti. Yen kowe saiki dicoba, ya kowe kudu eling apa sing wis diparingake Gusti marang kowe. Yen kowe isih iso merantasi gaweanmu, yen kowe saiki isih kuat, isih iso ngadepi kabeh, ya kuwi mergo kersaning Gusti Allah." Kata-kata yang sangat sederhana dan banyak saya temukan di mana saja. Di media sosial, di media cetak, saya temukan itu. Bahkan banyak orang yang mengatakan itu. Tetapi ketika kata-kata itu disampaikan oleh ibu saya merasa sangat tersentuh. Karena ibu saya sedang sakit. Usia ibu saya 70 tahun. Sakitnya bertahun-tahun. Sudah 15 tahun belum mengalami kesembuhan dan merasakan sakit yang panjang. Orang yang sudah tua dan mengalami sakit memiliki kepercayaan yang seperti itu, keyakinan yang seperti itu. Dan saya melihat kehadiran Tuhan waktu itu. Setelah ibu saya pergi tidur, saya menangis sejadi-jadinya.
saya merasa dipeluk oleh Tuhan. Dan hari-hari berikutnya saya mulai berdoa lagi. Saya memulai ke gereja. Saya merindukan pertemuan dengan Tuhan. Dan pada akhir 2013, pada akhir 2013, saya temui orang itu, saya ajak ngopi bareng, saya ajak ngobrol, saya jabat tangannya, saya ampuni seterus-terusnya. Dan yang saya rasakan setelah itu, ada sesuatu yang terlepas dari diri saya. Beban hidup yang terlepas yang selama ini mengikat saya, menjerat saya. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa nyeri yang tertinggal di hati saya. 2014 saya mengalami perbaikan ekonomi. Saya melihat tangan-tangan yang terulur kepada saya. Yang teristimewa, saya melihat kehadiran Tuhan dalam diri saya di dalam setiap peristiwa, baik dalam suka maupun di dalam duka. Bapak Ibu yang terkasih, ternyata di dalam doa, di dalam pertobatan, di dalam pengampunan, kita akan mengalami waktu Tuhan, dan Tuhan akan memberikan semuanya. Saya jadi teringat, carilah dulu kerajaan surga, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu berlimpah-limpah. Sahabat STMJ, begitulah sharing saya. Terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin.